Oke. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya, kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi. Gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ? Apa? Karena bukan tindak pidana? Apa karena tersangka meninggal? Apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya? Itu ada klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi asli. Oke, baik. Bang Susno, jadi apa yang bisa kita keluar di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan kata profesor tadi berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga.
Oke. Tergantung di sini. Bang Yaakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? Ini sudah tadi tahan. tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video kali ini yang begitu sangat cukup menarik. Video kali ini membahas polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo serta diskusi hukum terkait status penyidikan kasus tersebut. Mari kita lihat tanggapan para netizen Indonesia mengenai isi video saat ini. Analisis hukum, diskusi melibatkan pakar hukum mengenai kemungkinan penerapan restoratif justice atau RJ atau penerbitan SP3 dalam perkara ini. Ahli hukum menekankan pentingnya memahami pertimbangan hukum di balik SP3. Apakah karena tidak adanya tindak pidana atau karena adanya kesepakatan damai atau RJ antara pihak-pihak terkait. Perspektif pihak terkait. Perwakilan pihak pelapor menyatakan tetap menghormati hak bela diri tersangka, namun meyakini bahwa persidangan di pengadilan diperlukan agar majelis hakim dapat menilai kebenaran dan memberikan kepastian hukum secara terbuka. Nah, tanggapan netizen setelah cuplikan diskusi hukum, video menampilkan kompilasi komentar netizen yang sangat kritis. Sebagian besar netizen meragukan keaslian ijazah tersebut dan mendesak reformasi di institusi kepolisian agar lebih transparan dalam menangani kasus ini, serta menuntut ketegasan dari pemerintah baru terkait isu tersebut. Nah, secara keseluruhan, video ini menyoroti perdebatan antara proses hukum formal atau persidangan versus penyelesaian melalui mekanisme hukum lain di tengah kuatnya opini publik yang terus menuntut pengungkapkan kebenaran atas isu ijazah tersebut. Mengapa restoratif justice bisa jadi opsi hukum? Berdasarkan diskusi yang telah kita lihat dalam isi video tersebut, restoratif justice atau RJ dapat menjadi opsi hukum karena beberapa alasan berikut. Pertama, alasan yang pertama adanya dasar kesepakatan RJ dianggap sah secara hukum jika didasarkan pada kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk saling memaafkan. Alasan yang kedua, kesesuaian dengan regulasi baru. Dalam hukum acara pidana yang baru, restoratif justice telah diatur sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara. Menurut asas hukum, jika terdapat peraturan baru yang menguntungkan bagi tersangka, maka tersangka dapat memilih untuk tunduk pada aturan tersebut. Keadilan bagi semua pihak. Penggunaan RJ dipandang sebagai bentuk keadilan alternatif yang sah secara hukum, di mana polisi tidak dianggap salah selama prosedur kesepakatan tersebut dilakukan dengan benar dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Apakah hukum baru bisa dipakai tersangka? Ya,
tersangka memang dapat memilih untuk tunduk pada aturan baru. Menurut narasumber, jika terdapat peraturan hukum acara pidana yang harus dan peraturan tersebut menguntungkan bagi tersangka, maka tersangka memiliki hak untuk menerapkan aturan baru tersebut, termasuk dalam hal mekanisme restoratif justice atau RJ yang mungkin belum diatur secara spesifik dalam hukum acara pidana yang lama. Apa fungsi utama bukti otentik dalam kasus? Berdasarkan diskusi dalam video ini, fungsi utama dari bukti otentik dalam perkara ini adalah sebagai penentu status hukum dan alat pembuktian kebenaran di pengadilan. Berikut ini adalah beberapa poin yang disampaikan terkait fungsi bukti tersebut. Verifikasi validitas bukti otentik seperti salinan ijazah digunakan untuk memeriksa apakah dokumen tersebut sinkron dengan aslinya dan apakah proses otentikasinya valid atau tidak. Dasar pertimbangan hukum, bukti otentik menjadi sangat krusial dalam menentukan dasar penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidik. Narasumber menyatakan bahwa publik perlu mengetahui pertimbangan hukum di balik SP3 tersebut, apakah karena dokumen tidak terbukti palsu atau bukan tindak pidana atau karena adanya alasan lain. Kepastian hukum di pengadilan. Pihak yang terlibat menekankan bahwa melalui persidangan majelis hakim dapat menilai kebenaran dari bukti-bukti tersebut. Hal ini dianggap sebagai cara satu-satunya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang transparan bagi publik. Mengapa muncul tuduhan ijazah Jokowi palsu? Nah, tuduhan mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo muncul dari beberapa poin yang disampaikan oleh netizen dan perdebatan yang terjadi. Nah, yang pertama, perbedaan visual pada dokumen. Terdapat klaim bahwa perbedaan pada foto di ijazah yang dianggap tidak sesuai dengan wajah Jokowi jika dilihat dengan mata telanjang. Keraguan atas validitas kepolisian. Masyarakat menuduh bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah tersebut identik tanpa secara tegas menyatakan asli atau palsu, yang memicu kecurigaan bahwa pihak berwenang mencoba menyembunyikan kebenaran. Analisis teknis pihak pelapor, terdapat perdebatan mengenai keaslian salinan ijazah dibandingkan dengan dokumen aslinya, yang memicu tuntutan agar dilakukan pengujian di persidangan untuk memastikan validitas autentikasi dokumen tersebut. Siapa yang menentukan isi pertimbangan hukum SP3? Ya, berdasarkan penjelasan dalam video ini, pihak yang berwenang menentukan isi pertimbangan hukum di dalam SP3 adalah penyidik yang menangani perkara tersebut. Narasumber atau Jenderal Susno menyebutkan bahwa pertimbangan hukum itulah yang akan menjadi bukti autentik untuk mengetahui alasan penghentian penyidikan. Apakah karena telah terjadi restoratif justice karena tidak terbukti adanya tindak pidana, tersangka meninggal dunia atau alasan hukum lainnya. Mengapa muncul anggapan polisi takut mengungkap? Terdapat beberapa alasan mengapa muncul anggapan bahwa pihak kepolisian takut atau enggan mengungkap kebenaran terkait ijazah Joko Widodo. Pertama, ketidaktegasan dalam menyatakan status. Netizen menyoroti bahwa kepolisian dan pihak UGM cenderung menggunakan istilah identik daripada secara tegas menyatakan asli atau palsu, sehingga memicu kecurigaan bahwa kepolisian mencoba menyembunyikan fakta sebenarnya. Dugaan adanya intervensi atau pesanan. Terdapat opini netizen yang menyatakan bahwa kepolisian dianggap sudah dipesan atau berada di bawah tekanan pihak
pihak tertentu, sehingga dianggap memutarbalikkan fakta demi melindungi kepentingan penguasa. 2. Kurangnya keberanian institusional. 3. Ekspektasi masyarakat terhadap transparansi. Ya, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.